Well, moms, today is your day. It's a day to say thank you for loving us, caring for us, and guiding us. It's a day to recognize all you do and all you are to us. You're perfect, wonderful, amazing children. Thanks for all the early mornings and for taking care of the things we take for granted. Thanks for never giving up on us, even when we stress you out. Thanks for making sure we have what we need and for giving us your heart even when you're sick and tired. Thanks for working hard even when we're a handful and for loving us unconditionally when our attitude is anything but lovable. You're our everything, Mom, and we'd be a mess without you. Today, we thank God for the wonderful gift of you. Happy Mother's Day. Berjuanglah anakku, dunia masih luas, hanyalah doaku untukmu sayangku. Ku takkan selalu ada di sisimu sayangku. Isilah hidupmu dengan makna dan hati yang tulus. Ku ingin kau tahu apa yang terpenting, yang tak dapat dilihat dan tak dapat disentuh. Hanyalah dengan hati kau bisa merasakan. Temukan arti hidup, raihlah impianmu. Jadilah yang terbaik, terbaik dari dirimu. Percayalah doa, sumber kekuatan. Janganlah menyerah, kau selalu dicintai. Doaku selalu menyertaimu. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, percayalah kau tak sendirian. Jadilah yang terbaik, terbaik dari dirimu. Percayalah doa, sumber kekuatan. Janganlah menyerah, kau selalu dicintai. Doaku selalu menyertaimu. Doaku selalu menyertaimu. Doaku selalu Wow, betul-betul lagu yang luar biasa sekali, dinyanyikan oleh Sylvia Wiryadi dan diilustrasikan oleh Lily Mariana, sang scene illustrator, menceritakan bagaimana kasih seorang ibu betul-betul tanpa batas dan selalu menginginkan yang terbaik untuk semua anak-anaknya. Happy Mother's Day saya ucapkan untuk semua ibu yang menyaksikan acara hari ini dan juga untuk semua ibu di luar sana. Kalian betul-betul profesi yang luar biasa dan betul-betul sangat-sangat layak untuk diapresiasi. Banyak yang bilang bahwa profesi ibu itu adalah pengabdian, dan saya setuju. Dan kalau ditanya, apa kata dasar pengabdian? Rata-rata orang akan menjawab abdi. Khusus untuk profesi ibu, buat saya, kata dasar pengabdian bukan abdi, tetapi pengab. Kenapa pengab? Karena harus standby 7 hari seminggu, 24 jam per hari, tanpa digaji, tanpa dibayar.
tapi kalian melakukan semua perjuangan itu dengan hati yang betul-betul penuh dengan sukacita. Jadi sekali lagi Happy Mother's Day untuk semua ibu yang ada di luar sana. Dan saya juga mau menyambut buat semua teman-teman semua yang sudah hadir di acara online experience kita pada hari ini, baik teman-teman yang Kristen maupun yang bukan Kristen, dimanapun kalian berada. Saya mendoakan yang terbaik untuk kalian semua, tetap sehat dimanapun kalian berada, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Dan sama seperti kasih ibu tadi, saya yakin bahwa apapun kejadian yang Tuhan izinkan terjadi kepada hidup kita pada minggu ini, saya yakin penyertaan dan kasih Tuhan selalu beserta dengan kita semua. Dan setelah ini, Siar Sutejo akan mengajak kita untuk menyanyikan satu buah lagu, yaitu Tetap Setia. Dan stay tune sampai akhir acara, kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Dan untuk hari ini, sermon kita akan dibawakan oleh seseorang yang luar biasa, masih muda tapi prestasinya banyak sekali. Namanya adalah Jessica Novia. Beliau adalah seorang pembicara di gereja, juga di seminar-seminar, dan juga di sosial platform di bidang teologi dan filosofi. Beliau juga adalah seorang full-time lecturer di Universitas Pelita Harapan Karawaci di bidang teologi dan filosofi. Juga adalah seorang editor di Jurnal Amanat Agung, di Amreta, dan juga Indonesian Journal of Theology. Juga beliau adalah the only female administrator di Theology, sebuah non-profit social platform yang mendiskusikan tentang teologi dan mengundang banyak teolog-teolog untuk berdiskusi bersama-sama. Dan sudah memiliki lebih dari 5.000 follower di YouTube dan lebih dari 4.000 follower di Instagram. Jadi stay tune, enjoy, and be blessed. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku.
Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Sungguh senang sekali pada hari ini saya bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya ingin mengucapkan pada hari ini bertepatan dengan Hari Ibu. Selamat Hari Ibu untuk semua para ibu-ibu yang sedang merayakan hari ini. Walaupun hari ini saya tidak akan berbicara secara spesifik mengenai perempuan dan ibu ya, tetapi semoga kehadiran saya pada hari ini bisa mewakili para ibu-ibu sekalian yang sedang merayakan Hari Ibu bersama dengan keluarga. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk rahmat-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sampai pada hari ini Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi yang masih berlanjut, sampai hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami hidup. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar sedikit dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, supaya kami Tuhan sungguh-sungguh dapat menyerap apa yang Dia sampaikan, dan terlebih lagi kami juga mampu untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, di masa kini otentisitas adalah sebuah hal yang langka. Bagaimana tidak? Dengan berkembangnya teknologi yang begitu pesat, seseorang bebas menampilkan dirinya sebagai siapa saja, di mana saja, dan melalui apa saja. Di zaman teknologi yang begitu pesat ini, tidak jarang seseorang ingin menampilkan dirinya berbeda dengan apa yang ia hidupi secara sebenarnya. Contohnya, kita sering melihat di platform media sosial, contohnya Instagram, di mana seseorang menampilkan dirinya sebagai orang yang paling berbahagia di dunia ini. Padahal di dalam kehidupannya yang sebenarnya dia seringkali mengalami kesedihan, anxiety, bahkan depresi. Dan juga banyak sekali kita melihat dalam platform media sosial yang lain, contohnya di TikTok ya, dan tetap juga di Instagram, mungkin di Facebook, banyak juga orang-orang yang menampilkan hartanya, tetapi kita tidak pernah tahu apakah yang mereka tampilkan seakan-akan mereka bahagia, seakan-akan mereka makmur, tetapi dalam kehidupan yang sebenarnya apakah mereka sungguh-sungguh menampilkan kehidupan yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya di dunia maya, di dunia nyata pun kita melihat otentisitas pun sangat sulit ditemui. Contohnya di dalam rutinitas kita sehari-hari, kita seringkali ditelan, disibukkan oleh rutinitas kita, oleh kesibukan kita, sehingga kita tidak memiliki waktu untuk memikirkan eksistensi kita, untuk memikirkan siapa diri kita yang sebenarnya. Kita terlalu sibuk ditelan oleh kesibukan pekerjaan kita, di dalam pergaulan kita, di dalam kebiasaan kita, sehingga kapan terakhir kali kita mempertanyakan sebenarnya siapa sih aku? Kenapa aku melakukan semua ini? Apa makna hidupku? Semuanya tidak kita tanyakan kembali, dan karena kita seringkali ditelan oleh rutinitas. Bapak Ibu Saudara, ada lagu ya, dunia ini adalah panggung sandiwara. Ya. Nah, lagu itu bukan hanya sebagai sebuah lagu indah yang dinyanyikan oleh penyanyi terkenal Nicky Astria, Bapak Ibu Saudara, melainkan juga sebetulnya kita hidupi. Ya, sehari-hari kita hidup dalam panggung sandiwara kita sendiri. Perbedaannya adalah kita sendiri mungkin tidak menyadari bahwa kita adalah aktor-aktor, aktris-aktris di dalam panggung sandiwara yang kita ciptakan sendiri. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita yang kehilangan otentisitasnya ini, bukan hanya secara umum kita mengalaminya, tetapi secara spesifik juga di dalam beragama. Kita seringkali beragama dengan tidak otentik. Saudara-saudara, hari ini saya akan berbicara mengenai bagaimana kita bisa beragama secara otentik. Tapi sebelumnya saya akan membahas dulu kira-kira ciri-cirinya seperti apa orang yang beragama dengan tidak otentik. Di sini saya mencatat ada 3 ciri orang yang beragama dengan tidak otentik. Yang pertama adalah aku bukan aku. Ya, di akunya tanda petik ya, bukan aku. Artinya apa? Seseorang ini menjadi tidak
menjadi diri sendiri saat ia beragama. Ia berpura-pura menjadi orang yang saleh, orang yang paham dalam agamanya, orang yang rajin dalam beribadah. Padahal kita tahu bahwa itu bukan diri kita yang sebenarnya. Kita berpura-pura menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang paham, menjadi orang yang rutin untuk beribadah. Tetapi kita tahu bahwa sebenarnya itu bukan aku. Itu hanya aku tampilkan untuk menutupi hal-hal yang sebetulnya tidak ingin orang lain ketahui. Kemudian ciri yang kedua adalah menganggap agama sebagai sekedar rutinitas. Menjadikan agama sebagai sekedar rutinitas berarti tidak ada atau tidak memiliki waktu untuk bertanya kembali, sebenarnya mengapa sih saya beragama? Sebenarnya mengapa saya memilih agama ini? Apa arti Tuhan bagi saya? Bagaimana relasiku dengan Allah? Mengapa aku melayani Tuhan? Saudara, ketika kita tidak lagi mempertanyakan hal-hal tersebut, maka agama hanya kita jalankan sebagai sebuah rutinitas belaka, tetapi tidak ada otentisitas dalam arti mempertanyakan eksistensi kita, mempertanyakan alasan kita, mengapa kita beragama, apa makna Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, ciri beragama yang tidak otentik adalah dia paham namun kosong. Artinya apa? Dia memahami doktrin-doktrin dalam agama. Dia bahkan mungkin adalah seorang yang pernah belajar secara khusus teologi. Tetapi di dalam aplikasinya, pemahaman itu tidak berjalan secara sejajar. Itu tampak jelas ketika ia mengambil keputusan-keputusan penting dalam kehidupannya. Walaupun pemahaman yang sangat dalam di dalam agama, dalam teologi, tetapi saat mengambil keputusan, justru dia menggunakan nalarnya sendiri. Justru dia menggunakan pemikiran pribadinya sendiri. Saya akan menceritakan tentang seorang filsuf yang bernama Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard adalah seorang filsuf Denmark, saudara, yang pada saat itu, saat dia hidup, dia juga mengkritik kekristenan di zamannya dengan begitu keras, Bapak Ibu Saudara. Mengapa dia mengkritiknya? Karena dia melihat bahwa kekristenan pada saat itu tidak lagi menjadi agama yang dihidupi secara otentik. Pada zaman Kierkegaard, Bapak Ibu, agama Kristen, khususnya aliran Lutheran ya, telah menjadi agama resmi di Denmark. Oleh sebab itu, mayoritas orang-orang di Denmark itu menganut agama Kristen, khususnya aliran Lutheran. Nah, karena agama Kristen ini sudah menjadi agama mayoritas, saudara, mereka menjadi kehilangan apa sih sebenarnya esensi dari kekristenan. Apa sih makna sesungguhnya dari kekristenan. Dan Kierkegaard melihat hal ini, bahkan gereja-gereja pun dia melihat menghidupi keimanannya dengan tidak otentik. Mereka paham sekali tentang doktrin Kristen. Ya, jelas karena agama Kristen adalah agama mayoritas begitu ya. Dan mereka mengajarkan doktrin-doktrin itu. Jemaatnya kurang paham apa mengenai kekristenan. Dari lahir oek-oek langsung dia beragama Kristen, Bapak Ibu. Tetapi Kierkegaard memperhatikan ada sesuatu yang hilang di sini. Sesuatu yang hilang itu adalah otentisitas dalam beragama. Karena dalam kehidupan mereka sehari-hari, pemahaman mengenai doktrin itu tidak dihidupi dengan sebenar-benarnya. Dan mereka hanya menganut agama Kristen, tetapi tidak memiliki waktu untuk bertanya, sebetulnya kenapa aku Kristen? Dari lahir dia sudah Kristen, jadi dia tidak lagi mempertanyakan mengapa aku Kristen. Mereka rutin beribadah setiap minggu, karena kalau tidak ibadah setiap minggu semua akan melihat, semua akan bertanya kemana kamu minggu ini. Karena Kristen adalah agama yang resmi dan agama yang mayoritas pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata kritik Kierkegaard ini yang sudah beratus tahun yang lalu ya saudara ya, bahwa kekristenan itu tidak lagi otentik. Kita juga melihatnya di zaman sekarang. Saudara, ada sebuah riset ya yang kemarin saya cek di internet dari Pew Research Center pada tahun 2019 yang mengatakan bahwa dari 10 orang milenial, 4 diantaranya memutuskan untuk meninggalkan agama, Bapak Ibu Saudara. Nah, alasannya kenapa? Ketika diwawancarai, seorang milenial ini menjawab
bahwa kenapa dia meninggalkan agama, karena dia melihat orang-orang yang kelihatan rohani, orang-orang yang aktif dalam institusi keagamaan, itu ternyata dalam kehidupan sehari-hari tidak menjadi seorang teladan, tidak menjadi model yang baik di dalam pengajaran-pengajaran moral. Intinya sampai di moralitas umum saja nggak nyampe begitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka berpikir, loh untuk apa saya beragama? Kalau pengajaran sampai moralitas umum saja dia tidak sampai, orang-orang yang aktif di gereja ini tidak sampai bisa menguasai pengajaran moral umum. Jadi untuk apa saya beragama? Akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan institusi keagamaan. Lalu siapa yang tersisa, Bapak Ibu Saudara? Kebanyakan yang tersisa adalah orang-orang yang justru merasa kering dalam kerohaniannya, tetapi dia sama sekali tidak pernah memikirkan makna dari kekristenannya. Mereka rutin beribadah, mereka rutin berdoa, mereka rutin melakukan kebiasaan-kebiasaan formalitas beragama. Tetapi mereka merasakan kekosongan itu, kekeringan itu. Walaupun mereka duduk di kursi gereja itu, tapi mereka kehilangan makna. Mereka kehilangan otentisitas. Mereka kehilangan gairah untuk betul-betul mengikut Tuhan, untuk betul-betul beragama secara otentik. Nah saudara, kita melihat permasalahan ini telah menjadi permasalahan yang umum ya dari riset yang tadi sudah kita bahas ya Bapak Ibu. Dan permasalahannya sekarang adalah bagaimana supaya kita bisa beragama secara otentik. Bapak Ibu, saya akan mengambil dari dua tokoh Alkitab, yang pertama dari PL dan yang kedua dari Perjanjian Baru. Ya, tokoh yang pertama dari Perjanjian Lama adalah Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan Abraham ini ada dua momen di mana dia menunjukkan bagaimana ia beragama secara otentik. Dan itu juga bisa kita teladani dalam kehidupan kita di masa kini. Momen yang pertama adalah momen ketika ia keluar dari Ur Kasdim. Di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-4. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa Allah, Yahweh, memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim. Dan hal ini Bapak Ibu Saudara itu sangat bertentangan dengan tradisi atau rutinitas dalam kaum dan agama Abraham sebelumnya. Di mana orang-orang pada saat itu berkumpul bersama-sama dengan keluarganya dan tidak ada satupun yang memisahkan diri. Mereka menyembah Tuhan yang sama pada saat itu. Tetapi Abraham bertemu dengan sosok ini. Allah yang waktu itu asing baginya. Allah yang asing ini memanggil dia untuk pergi dari kaumnya, untuk meninggalkan kaumnya, pergi ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi respon dari Abraham ini? Abraham ini meresponnya dengan iman. Allah yang asing itu diikuti oleh Abraham. Bukan karena dia lama mengenal sosok Allah ini. Dia baru saja mengenal sosok Allah yang asing ini. Tetapi dia mau beriman dan dia mengikuti perintah dari Allah yang asing ini. Dia meninggalkan yang namanya rutinitas. Dia meninggalkan yang namanya tradisi. Karena dia percaya bahwa Allah yang memanggil dia ini adalah Allah yang benar. Disinilah yang dinamakan iman, di mana Alkitab mengatakan iman itulah yang memperhitungkan Abraham sebagai orang yang benar. Kemudian momen yang kedua, di mana dia menjadi Kristen yang otentik atau beragama secara otentik, yaitu ketika ia menyembelih Ishak. Ya, di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat 2 sampai yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, dikatakan di situ Allah yang tadi diikuti oleh Abraham keluar dari tanahnya di Ur Kasdim dan kemudian mengikuti Allah yang asing ini. Allah yang sama yang telah menjanjikan keturunan ini memintanya untuk menyembelih anaknya satu-satunya. Kalau yang pertama tadi tindakan Abraham itu bertentangan dengan tradisi kaum dan agamanya, saudara ya. Tindakan yang kedua ini sepertinya bertentangan dengan keseluruhan akal sehat begitu ya. Tetapi kita melihat mengapa Abraham tetap melakukannya. Apa dasarnya? Di sini dasarnya tidak lain dan tidak bukan. Adalah relasi Abraham dengan Allah itu. Allah yang diikutinya itu. Yang semakin lama semakin ia kenal. Yang semakin lama semakin intim dengan dia. Dia mengenal Allah dan Allah mengenal dia.
ketika Allah memerintahkan hal itu, ketika Allah meminta anaknya satu-satunya, Abraham yakin bahwa Allahku yang aku kenal, yang aku cintai, tidak mungkin melakukan hal yang buruk kepadaku. Oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudara, Abraham percaya, dia bawa Ishak, dan ketika benar dia mau menyembelih Ishak, ternyata Allah tidak mengizinkan hal itu. Bapak Ibu Saudara, pada tradisi Abraham yang sebelumnya, mempersembahkan anak ya, itu adalah sebuah hal yang biasa diminta oleh Tuhan-Tuhan mereka. Ya, tetapi Abraham tahu jelas, ketika ia berelasi dengan Allah yang ini, dia tahu jelas Allah yang ini tidak sama. Allah yang ini tidak mungkin melanggar janjinya sendiri. Dari dua momen ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat cara beragama Abraham yang otentik. Yaitu yang pertama, dia gak peduli kata orang, bahkan keluarganya sendiri Bapak Ibu Saudara, saudara-saudaranya sendiri. Dia dianggap berlawanan dengan tradisinya atau mungkin doktrin agamanya yang lama saudara. Tetapi yang menjadi tindakannya adalah berdasarkan iman dan relasinya dengan Allah. Dan karena imannya itulah dia dicatat sebagai orang yang benar. Nah saudara, kisah mengenai Abraham ini ternyata juga diambil oleh Søren Kierkegaard yang tadi awal saya kasih contoh ya sebagai seorang filsuf Denmark yang mengkritik kekristenan. Ternyata sosok Abraham ini juga diambil oleh Kierkegaard untuk menjelaskan ada 3 tahap otentisitas dalam kehidupan manusia. Tahap yang pertama yang paling rendah Bapak Ibu Saudara itu disebutnya sebagai tahap estetis ya. Tahap estetis ini apa? Yaitu ketika manusia itu masih hidup berdasarkan hawa nafsu mereka. Mereka ingin makan, mereka ingin berhubungan seks dengan siapa saja, mereka juga lakukan ya. Jadi ini adalah tipe manusia yang masih dikendalikan oleh nafsunya. Dan di sini menurut Kierkegaard, otentisitasnya itu sangatlah masih rendah sekali. Kemudian naik ke tahap yang kedua Bapak Ibu Saudara, setelah seseorang ini menyadari ya bahwa hawa nafsu itu bukanlah sesuatu hal yang otentik, maka ia berpindah kepada tahap etis. Tahap etis adalah ketika manusia bukan lagi melakukan sesuatu atau menjalani kehidupannya berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan moral yang universal. Ya, jadi dia mengerti prinsip-prinsip moral yang universal, dia melakukan yang baik, dia menjauhi yang jahat. Nah, menurut Kierkegaard, ya para filsuf, ya orang-orang yang bijak itu sudah sampai di tahap etis ini. Nah, di sini adalah tahap yang kedua dari otentisitas manusia. Tetapi Kierkegaard tidak berhenti sampai di situ. Menurut dia ada satu tahap lagi yang paling tinggi, tahap yang paling otentik yang bisa dicapai oleh seorang manusia, yaitu adalah tahap religius. Menarik ya saudara ya. Dan di dalam tahap religius ini, Kierkegaard ini mengambil contoh Abraham. Yaitu di dalam iman Abraham itu, ternyata disitulah otentisitas seorang manusia itu tercermin. Ketika ia percaya kepada Allah, meninggalkan tradisinya, mempertanyakan eksistensinya, dan kemudian berelasi dengan Allah yang asing, bahkan mau menuruti setiap perintah Allah yang bahkan itu dalam satu sense itu bertentangan dengan akal sehat. Disitulah sebetulnya manusia ada di dalam tahap yang paling otentik. Saudara-saudara, ketika kita beragama secara otentik, kita melihat dari kisah hidup Abraham ini saudara, bahwa orang itu sudah melebihi atau mengatasi tahap yang berdasarkan hawa nafsu ataupun berdasarkan moralitas umum, tetapi hanya berdasarkan perintah Allah, berdasarkan imannya dan berdasarkan yang penting saudara ya, relasi dengan Allah. Saudara, ini sekaligus sejalan dengan iman yang benar atau iman yang sejati menurut seorang teolog yang bernama John Calvin. Menurut John Calvin ada 3 ciri iman yang otentik itu atau iman yang benar itu. Yang pertama adalah noticia, ya, yaitu seseorang yang memiliki iman yang benar itu berarti dia memahami apa yang ia imani. Tetapi ini belum menjadi sebuah iman yang benar sebelum ada 2 poin yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Karena memahami saja tidak cukup. Di luar negeri saudara ya, banyak sekali dosen-dosen yang mengajar teologi itu sebenarnya tidak beragama atau ateis ya.
Mereka mampu mengajarkan teologi dengan begitu luar biasa, begitu hebatnya, tetapi sebenarnya apakah dia percaya Tuhan? Ternyata tidak. Jadi di sini melihat bahwa tidak selalu pemahaman teologi yang mendalam, yang baik ya, bahkan yang dikatakan benar itu ya, itu bisa membawa seseorang beriman dengan benar. Ya, jadi notisia itu atau pemahaman itu adalah satu poin. Tetapi ada poin yang selanjutnya yaitu asensia, yaitu menerima di dalam hati apa yang ia imani sebagai kebenaran. Di sini berbicara mengenai hati, kalau yang notisia berbicara mengenai pikiran ya. Di sini berbicara mengenai hati, mengenai relasi yang dalam dengan Allah. Jadi di sini saudara, iman yang benar itu mencakup juga relasi dengan Allah yang mendalam. Dan yang ketiga, itu adalah fidusia, yaitu iman yang benar pasti melahirkan tindakan iman, yaitu penyerahan diri total dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya ketika kita mengambil keputusan apapun, seperti Abraham tadi, itu tidak pernah lepas dari iman dan relasi kita kepada Allah. Kalau notisia berbicara pikiran, ya atau otak ya, asensia berbicara berbicara hati, fidusia ini berbicara mengenai tangan, Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan untuk direnungkan di poin yang pertama ini saudara, ketika kita menghadapi kehidupan kita sehari-hari, yang mana sih yang menjadi prinsip hidup kita? Apakah iman dan relasi kita dengan Allah benar-benar kita kedepankan? Apakah relasi dengan Allah menjadi dasar tindakan kita? Atau justru kita akrab dengan ibadah, dengan doktrin, dengan agama? Namun jika diperhadapkan dengan masalah dan tantangan, kita malah mengesampingkan pengertian kita mengenai kekristenan dan memakai cara pikir kita sendiri, bahkan prinsip-prinsip yang duniawi. Ini bukanlah cara beragama yang otentik. Cara beragama yang otentik adalah seperti Abraham yang sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena apa? Karena iman dan relasinya dengan Allah. Tokoh yang kedua saudara yang akan saya ambil, yaitu dari Perjanjian Baru, yaitu salah seorang murid Yesus yang dinamakan Nathanael, Bapak Ibu Saudara ya. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, khususnya ayat 47 sampai 48, saya akan ceritakan saja secara singkat ya, bagaimana kisah dari Nathanael ini. Jadi ceritanya pada saat itu Filipus ya, saudara, Filipus ini baru bertemu dengan Yesus ya, dan kemudian dia segera pergi kepada si Nathanael untuk memberitahukan bahwa dia telah bertemu dengan Mesias. Dia telah bertemu dengan Mesias yang dinanti-nantikan oleh suku Israel. Tetapi apa yang dijawab Nathanael ketika Filipus memberitahukannya hal ini? Nathanael menjawab dengan polos apa adanya ya. Dia mengatakan begini, emangnya ada yang baik yang datang dari Nazaret? Ya, nah itu adalah tanggapan yang pertama dari Nathanael. Nah saudara, ketika Yesus menghampiri Nathanael, apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang Nathanael ini sangat menarik. Tuhan Yesus mengatakan, kamulah Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kemudian Nathanael kaget. Nathanael bertanya kepada Tuhan, kenapa bisa ngomong seperti itu? Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, karena aku melihat kamu di bawah pohon ara. Nah ini menarik ya Bapak Ibu Saudara. Apa ini hubungannya ya antara dua hal ini? Yang pertama, tidak ada kepalsuan di dalam kamu, dan yang kedua, karena aku melihatmu di bawah pohon ara. Di sini saudara, di bawah pohon ara itu pada zaman itu seringkali diartikan atau disamakan dengan orang yang beribadah. Karena pada saat zaman itu banyak orang yang beragama, yang beribadah di bawah pohon ara. Berdoa, menyelidiki kitab suci, itu mereka melakukannya di bawah pohon ara. Nah tetapi yang menjadi sebuah surprise di sini adalah Nathanael ini kelihatannya bingung, kenapa kok Tuhan Yesus tahu bahwa dia habis dari di bawah pohon ara ini, habis beribadah di bawah pohon ara. Tampaknya saudara, bahwa Nathanael ini ketika dia beribadah, ketika ia menyelidiki kitab suci, itu tampaknya dia melakukannya tanpa ada orang yang tahu. Ya, itu sebabnya ketika Yesus bilang aku tahu, Nathanael kelihatannya bingung, bagaimana kamu bisa tahu? Seperti itu. Setelah Tuhan Yesus mengatakan itu pun Nathanael menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, di sini ada dua sikap Nathanael yang bisa kita lihat ya Bapak Ibu Saudara, bahwa dia ini beragama dengan otentik. Yang pertama, saudara-saudara, kita melihat
bahwa Natanael ini memiliki iman yang tidak ragu untuk mempertanyakan segala sesuatu. Kita tahu tadi bahwa Natanael ini seringkali beribadah di bawah pohon ara dan sedikit orang yang tahu atau bahkan tidak ada orang yang tahu. Ketika Yesus tahu, makanya Natanael merasa bingung, ya. Tetapi kita melihat juga sikap Natanael awal ketika Yesus itu datang, Filipus itu datang dan kemudian memberitahukan, aku telah melihat Mesias. Apa yang menjadi tanggapan Natanael pertama kali itu menarik, ya. Dia langsung skeptis, dia langsung ragu, dia mengatakan emangnya ada yang baik datang dari Nazaret. Nah, di sini kita melihat ada sebuah iman yang otentik, iman yang mirip dengan iman anak kecil yang tidak ragu untuk mempertanyakan segala sesuatu. Natanael ini tidak malu-malu menunjukkan apa yang ada dalam hatinya di hadapan Filipus. Ya, dia mempertanyakan hal itu. Dia menunjukkan keskeptisannya, ya, di hadapan Filipus, Bapak Ibu Saudara. Nah, Saudara, iman yang otentik itu justru adalah iman yang berani meragukan apa yang ia percayai. Ketika iman sudah terlalu yakin, kemudian takut untuk bertanya, ya. Justru ini yang harus kita pertanyakan, saudara-saudara. Adem ayem, begitu ada badai, wah langsung kapalnya tenggelam, Bapak Ibu Saudara. Nah, berapa banyak Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda zaman sekarang merasa takut untuk mempertanyakan doktrin agamanya. Nanya sedikit langsung dibilang sesat, nanya sedikit langsung dibilang kamu sih kurang berdoa, kamu sih berdosa, kamu mungkin kurang membaca, begitu ya. Nah, ketakutan ini bukan tanpa alasan, mereka tidak bertanya, ya, karena apa? Mereka takut dicap sebagai orang sesat, kurang berdoa dan segala macam. Dan memang itu sepertinya sudah dipolakan di dalam gereja-gereja atau tempat-tempat ibadah, ya, di mana ketika seseorang mempertanyakan imannya itu harusnya dia malu kepada dirinya sendiri. Artinya imanmu kurang kuat, ya. Akhirnya apa? Karena susah bertanya, malu untuk meragukan, takut. Ya, akhirnya semua ditelan mentah-mentah. Padahal dia sebenarnya nggak ngerti, sebenarnya aku ngelakuin ini buat apa sih? Sebenarnya ini maknanya apa sih? Dia mau nanya pendetanya takut, mau nanya pemimpin agamanya takut. Ya sudahlah, daripada saya dianggap tidak beriman. Ya, nah ini melahirkan sebuah ketidakotentikan dalam beragama. Ya, anak-anak muda yang kritis, ya, yang mau mempertanyakan segala sesuatu, ya itu akhirnya dia meninggalkan agama. Mending saya ke filsafat. Mending saya belajar sains, semuanya boleh dipertanyakan, ya kan? Kalau di agama, ya, saya mempertanyakan sesuatu, saya langsung dibilang sesat, begitu. Nah, yang tersisa dalam gereja itu seperti apa? Yaitu orang-orang yang tidak mau lagi mempertanyakan imannya, menganggap imannya ini sudah kuat, sudah hebat. Ya, padahal ketika ditanya bingung, ya. Ketika misalkan ada berhadapan dengan orang yang misalkan tidak beragama, begitu ya, ditanya mengapa engkau beragama, dia bingung sendiri, ya. Bapak Ibu Saudara. Nah, kita melihat dari Natanael ini dia tuh nggak sungkan, ya. Kalau emang dia merasa ragu, dia merasa skeptis, ya dia bicara seperti itu. Walaupun pada akhirnya kita melihat bahwa Natanael itu mendapatkan jawaban yang cespleng, ya, dari Tuhan Yesus, dan dia langsung percaya pada saat itu juga. Kemudian yang kedua, Saudara, keotentikan Natanael ini terlihat ketika ia tidak merasa perlu memperlihatkan kerohaniannya di hadapan teman-teman maupun keluarganya. Ketika ia duduk di bawah pohon ara, sedikit yang tahu atau bahkan tidak ada yang tahu, nah ia melihat bahwa ya tidak harus saya ini dipandang rohani oleh orang lain. Yang penting apa? Yang penting saya punya relasi dengan Tuhan saya. Yang penting saya tahu saya beragama untuk apa. Yang penting saya memaknai bagaimana saya beragama. Di sini relasi bagi Natanael lebih penting daripada apa? Daripada penilaian dari publik, Bapak Ibu Saudara. Yesus mengatakan bahwa Natanael itu adalah Israel sejati. Walaupun Tuhan Yesus juga pasti tahu Natanael tadi skeptis, ya. Tuhan Yesus juga pasti tahu dia beribadahnya diam-diam. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kamu Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalammu. Di mana dia beragama secara otentik. Nah, Saudara, ini kontras dengan apa yang dikritik oleh Tuhan Yesus, yaitu orang-orang Farisi. Ya, orang-orang Farisi ini ketika dia beragama, kalau boleh, kalau bisa, semua orang melihat saya lagi berpuasa, lagi berbuat baik, lagi merayakan hari Sabat, ya,
lagi menghafalkan Taurat. Kalau bisa seluruh dunia tahu kalau aku saleh. Tetapi Tuhan Yesus bilang apa? Dia seperti kuburan yang dilabur putih, ya. Kelihatannya dari luar wah hebat, tapi isinya adalah tulang belulang. Sedangkan Natanael mendapatkan pujian dari Tuhan Yesus. Dan kita melihat sikap hati Natanael ini juga ada imannya, Bapak Ibu Saudara. Walaupun awalnya dia skeptis, ya, tapi ketika dia mendapat jawaban dari Tuhan Yesus, gak lama-lama, berapa menit aja langsung dia bilang, aku percaya bahwa engkau adalah Mesias. Kenapa dia bisa gampang banget percaya? Karena dia tahu siapa yang dia ajak bicara. Setiap hari dia duduk di bawah pohon ara, buat apa? Untuk berelasi dengan Allah. Karena relasi yang kuat inilah, maka ia mampu untuk beriman kepada Sang Mesias itu. Bapak Ibu Saudara, seseorang yang tulus dalam beragama, seseorang yang tulus dalam beribadah tidak harus dilihat orang. Tetapi apa yang menjadi keputusannya, sikap hidupnya, kebiasaannya pasti terlihat. Dalam pengambilan keputusan hidupnya, seperti Abraham yang memutuskan mengikuti Allah yang asing itu, dan Natanael yang memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, dari khotbah hari ini, ya, pembicaraan kita hari ini, diskusi kita hari ini, kita bisa menyimpulkan ada 4 ciri bagaimana seseorang bisa beragama dengan otentik. Yang pertama adalah kita harus menjadi diri kita sendiri. Menampilkan sikap kita apa adanya, baik itu di luar gereja, di luar tempat ibadah maupun di tempat ibadah, itu sama sikap kita, ya. Tidak usah dibuat-buat, tidak usah kita bersikap seperti orang saleh hanya untuk menutupi apa yang ada dalam hati kita. Lebih baik kita bersikap apa adanya, saudara-saudara. Kemudian yang kedua, ciri beragama secara otentik adalah kita melakukan segala kegiatan rohani kita, ibadah kita, itu bukanlah sekedar rutinitas ataupun formalitas belaka. Melainkan karena kita memiliki relasi yang personal dan eksistensial dengan Allah. Yang kita bangun hari demi hari, yang tidak harus semua orang melihatnya. Bisa kita tutup pintu kamar kita dan kita berelasi dengan Allah, kita berdoa, ya, kita baca Alkitab, kita renungkan firman Tuhan. Disitulah relasi kita yang personal dan eksistensial itu terbentuk. Dan kemudian yang keempat, saudara-saudara, kita memiliki pemahaman, it's very good, memiliki pemahaman yang dalam mengenai teologi, mengenai doktrin, mengenai Alkitab. Tetapi jangan lupa, pemahaman kita bukanlah sekedar pemahaman, melainkan pemahaman ini kita aplikasikan dalam pengambilan keputusan kita dalam hidup sehari-hari. Bukan lagi tahap estetis, bukan lagi tahap etis, tetapi lebih tinggi lagi tahap religius, di mana setiap keputusan kita yang kita ambil itu berdasarkan iman dan juga relasi kita kepada Tuhan. Tetapi hati-hati saudara, jangan sampai berpikir bahwa kalau seperti itu saya boleh dong mengambil keputusan gila yang benar-benar seperti Abraham gitu ya, saya tinggalin anak istri saya. Nah, hati-hati saudara, kita harus tahu bahwa apa yang diambil oleh Abraham, ya, keputusannya itu didasarkan oleh iman dan relasi kepada Allah, dan dia sadar betul bahwa Allah yang benar yang memerintahkan itu kepada kita. Nah, sebelum kita ambil langkah nekat tadi, pertanyakan dulu pada diri kita, apakah kita yakin sungguh-sungguh sudah punya relasi dengan Allah yang sungguh-sungguh personal dan iman yang sungguh-sungguh intim dengan Allah. Nah, terakhir saudara-saudara, contoh yang paling ultimat lah ya dibandingkan Abraham dan Natanael yang beragama secara otentik, ya pastinya Tuhan kita Yesus Kristus. Dari 4 ciri tadi semua dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara ya. Yesus itu bersikapnya apa adanya. Kalau misalkan dia marah, ya dia marah. Kalau dia lagi tertawa-tawa bareng anak kecil, ya dia bermain-main saja dengan anak kecil. Gak mungkin dia serius ya main sama anak kecil. Ketika dia serius memaki-maki orang Yahudi, ya dia maki-maki juga gitu ya. Saat ia sedih, saat ia takut, ia menampilkan diri apa adanya. Dan Alkitab kita itu luar biasa. Alkitab kita juga menampilkan dia yang apa adanya. Sehingga kita bisa belajar, kita juga harus hidup itu apa adanya. Seperti Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, dia berdoa, ya itu lebih dari sekedar rutinitas. Ia memiliki relasi yang erat dengan Bapanya. Dan kita lihat ini sesuatu yang unik ya. Saat suatu hari Sabat murid-muridnya itu memetik gandum, Yesus kan ditegur ya.
oleh orang Farisi. Tetapi Yesus ini lebih tahu kehendak Bapanya daripada rutinitas beragama ataupun formalitas beragama. Oleh sebab itu dia cuek saja, Bapak Ibu Saudara ya. Nah di sini kita melihat bahwa Yesus itu memiliki relasi dengan Allah yang lebih dari sekedar rutinitas. Dan yang ketiga saudara, Yesus memiliki pemahaman mengenai Allah. Dan itu tidak berhenti di otak saja, melainkan itu menuntunnya ke Kalvari. Dan dia setia sampai mati di kayu salib. Tanpa adanya relasi personal, iman yang personal kepada Allah. Makna yang betul-betul diyakininya dalam hidup, Tuhan Yesus tidak mungkin sampai di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, Oliver Thomas mengatakan, authentic religion is not a theology test, it's a love test. Ya, jadi beragama yang otentik itu bukanlah sebuah tes teologi atau ujian teologi ya, tetapi itu adalah ujian cinta kasih. Apakah kita betul-betul mencintai Allah? Apakah kita betul-betul dalam cinta kita kepada Allah, kita mencintai sesama kita dan juga kita mencintai diri kita sendiri. Kita mampu untuk menjadi otentik ketika kita mempraktekkan kasih 3 dimensi ini ya, kasih pada Allah, kasih kepada diri sendiri, dan kasih kepada sesama. Nah Bapak Ibu Saudara, saya akan menutup diskusi kita hari ini dengan aplikasi. Ada 3 sasaran saya yang hari ini akan saya spesifikkan begitu ya. Bagi orang Kristen, apa yang kita ambil dari khotbah hari ini? Yaitu yang kita harus meneladani pahlawan iman di dalam Alkitab. Kita berhenti untuk bersikap munafik ya. Karena kita sadar itu menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Banyak orang kecewa, lari dari Tuhan karena melihat sikap kita yang tidak apa adanya. Dan kita stop untuk beribadah dan beragama hanya untuk menampilkan kebaikan diri kita. Stop lebih care kepada penilaian publik ya daripada penilaian Tuhan. Stop hanya mementingkan penilaian publik yang jauh tidak kita kenal dibandingkan anak kita, ya, suami kita, istri kita, yang paling dekat dengan kita, itulah yang paling tahu siapa diri kita. Yang kedua, bagi orang yang non-Kristen, Bapak Ibu Saudara, mari kita juga belajar beragama secara otentik. Apapun agama saudara-saudara ya, kita harus belajar bahwa kita tidak perlu menghakimi orang lain yang dirasa tidak lebih rohani dari kita, begitu ya. Jadi yang kita pentingkan dalam beragama adalah bagaimana kita beragama dengan sungguh-sungguh tanpa harus menghakimi orang lain. Kemudian yang ketiga, bagi orang-orang yang kecewa dan meninggalkan Tuhan. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah ampunilah mereka yang telah menyakiti hatimu. Yang karena mereka bersifat munafik yang kamu amati ya. Ampunilah mereka dan mulai pandanglah hanya kepada Tuhan. Khususnya Tuhan Yesus ya. Yesus telah turun ke dunia menjadi sebuah role model beragama secara otentik. Itulah beragama yang benar. Jadi yang kamu lihat selama ini tuh enggak benar ya. Jadi pandanglah hanya kepada yang benar. Stop melihat pada orang lain yang seringkali mengecewakan kita. Kemudian yang kedua bagi kalian yang kecewa ataupun mungkin yang memutuskan untuk ateis atau agnostik ya. Saya mau mengatakan bahwa saya setuju dengan Kierkegaard bahwa hanya di dalam Tuhan kita bisa hidup otentik dan mengenal diri kita sendiri. Jadi banyak orang yang meninggalkan Tuhan, yang ateis ya, yang agnostik itu berpikir bahwa oh kalau saya meninggalkan Tuhan justru saya jadi otentik karena saya tidak ada yang ngatur, saya bebas sebebas-bebasnya. Ini hal atau pemikiran yang salah Bapak Ibu Saudara. Ya, justru ketika kita semakin jauh dari pencipta kita akan ya oke, kita merasa semakin bebas, tetapi kita tidak akan semakin mengenal diri kita sendiri. Kita tidak akan semakin otentik dengan cara menjauhi pencipta kita. Justru ketika kita dekat dengan pencipta kita berelasi dengan pencipta kita, di situ kita bisa mengenal diri kita sebenarnya dan tujuan dari kehidupan kita. Ketika kita ada dalam tahap religius atau iman ini, kita sudah mengatasi yang namanya moral umum. Ya, dan yang terlebih lagi kita mengenal diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, akhir kata marilah kita belajar untuk beragama secara otentik. Ketika kita beragama secara otentik, maka kehidupan agama kita bukan menjadi agama yang kering,
bukan menjadi kehidupan agama yang biasa-biasa saja, melainkan setiap hari selalu ada gairah baru untuk mencintai Tuhan, mencintai sesama dan diri kita lebih lagi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami belajar bagaimana kami harus beragama secara otentik, meneladani tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham, seperti Nathanael, dan juga khususnya seperti Tuhan Yesus yang selalu memiliki sikap apa adanya, memiliki iman yang sungguh-sungguh, relasi yang sungguh-sungguh mendalam dengan Engkau, dan terutama dalam kehidupan sehari-hari mengambil keputusan sesuai dengan apa yang kami imani. Tuhan, ampunilah kami jika selama ini kami seringkali bersikap munafik. Kami seringkali menampilkan wajah-wajah yang saleh, padahal hati kami busuk. Dan itu tanpa kami sadari telah menyakiti hati orang-orang yang khususnya dekat dengan kami dan setiap hari melihat kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau anugerahkan kepada kami Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mau untuk bertobat dan kembali kepada Engkau, yang mempertanyakan sebetulnya kenapa saya beragama, yang mempertanyakan kembali relasi kami dengan Engkau, dan bukan hanya sekedar rutinitas belaka. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin pada saat ini menjauh dari Engkau karena kekecewaan. Orang-orang yang menolak Engkau Tuhan karena kecewa. Ya Tuhan, kiranya Engkau kembalikan hati mereka. Lewat firman Tuhan hari ini kami sudah belajar Tuhan bahwa hanya di dalam Engkau, karena Engkau adalah pencipta kami Tuhan, maka hanya di dalam Engkau saja kami bisa mengenal diri kami yang sesungguhnya. Kami bisa hidup secara otentik hanya di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memateraikan firman Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kiranya Tuhan, jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, kiranya berkat dari Allah Bapa dan juga penyertaan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga penyertaan dan juga penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai kami dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Amin. Oke, thank you kepada Jessica Novia atas pelayanannya di hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan Jessica dan semakin diberkati dan semakin menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih juga untuk pelayanan tim online yang sudah membuat acara hari ini begitu bagus, dan kiranya Tuhan juga selalu memberkati kalian semua. Dan kami juga mau berterima kasih kepada semua teman-teman yang sudah stay sampai akhir acara, dan juga untuk semua dukungan dalam bentuk persembahan dan doa untuk komunitas ini. Dan saya juga mau mendoakan teman-teman semua untuk stay safe, ya, untuk stay healthy, dan selalu ikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dan kita akan bertemu lagi minggu depan di waktu yang sama dan di channel yang sama. See you on next episode. God bless you all. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku